Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Jeff yang baru saja mendarat di desa Legazpi. Jeff menggunakan becak motor sebagai transportasi lokal di kota tersebut untuk mencapai tempat wisata. Setibanya di penginapan yang telah dia pesan sebelumnya, Jeff disambut oleh manajer penginapan bernama Abner yang kemudian mengantar Jeff ke kamarnya. Saat sedang asik memamerkan keindahan penginapannya kepada teman-temannya melalui video call, perhatian Jeff tiba-tiba tertuju pada seorang gadis di bawah yang tampak sedang muntah. Rasa penasaran Jeff membawanya langsung turun untuk menemui gadis tersebut. Namun sayang setibanya di bawah, gadis itu sudah pergi. Merasa kehilangan kesempatan untuk menolong atau sekedar mengetahui apa yang terjadi, Jeff kembali ke penginapan. Setelah itu Jeff menanyakan tentang paket wisata tour yang telah dia pesan kepada Abner. Namun Abner menjelaskan bahwa Jeff belum bisa menggunakan paket tersebut hari ini karena pemandu wisatanya sedang sakit. Jeff merasa sedikit kecewa namun mencoba memahami situasinya. Ia kemudian memutuskan untuk menikmati suasana desa dengan berkeliling sendiri, berharap bisa menemukan pengalaman menarik lainnya selama liburan. Ketika malam tiba, Jeff secara tak sengaja melewati sekelompok muda-mudi yang sedang berpesta minuman. Salah satu gadis yang bernama Lizzie memiliki paras cantik tiba-tiba memanggil Jeff untuk bergabung dengan mereka. Lizzie bersama sahabat-sahabatnya sudah tampak teler karena terlalu banyak minum. Aktivitas seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Di sana Lizzie memaksa Jeff untuk meneguk minuman sebagai bagian dari penutup pesta mereka. Hal ini membuat semua orang di sana senang dengan kehadiran Jeff. Bahkan dalam kondisi teler, Lizzie tiba-tiba merayu Jeff dan mengaku bahwa Jeff adalah pacarnya. Pernyataan Lizzie ini membuat Jeff kaget dan bingung karena dia baru saja mengenal gadis tersebut. Namun Jeff memahami bahwa Lizzie sedang dalam pengaruh minuman. Ketika malam semakin larut, satu persatu sahabat Lizzie pun pergi meninggalkan Jeff berdua saja dengan Lizzie yang sudah tidak sadarkan diri. Pada momen ini, Jeff sempat tergoda untuk melakukan sesuatu terhadap Lizzie. Namun sebagai pemuda yang baik, Jeff memilih untuk menjaga dan menemani Lizzie hingga pagi tiba. Ketika terbangun di pagi hari, Jeff mendapati dirinya sendirian karena Lizzie sudah lebih dulu bangun dan pergi. Jeff pun kemudian pergi ke penginapan di mana dia diberitahu bahwa pemandu wisatanya sudah siap. Setelah mandi dan bersiap, Jeff segera menemui pemandu wisatanya yang ternyata adalah Lizzie. Keduanya sama-sama terkejut dengan pertemuan ini. Lizzie ternyata adalah anak pemilik penginapan tersebut atau keponakan dari Abner. Setelah memperkenalkan diri dengan lebih formal, Lizzie mulai mengajak Jeff ke tempat-tempat wisata di desa tersebut. Dalam perjalanan, Jeff mengingatkan Lizzie tentang apa yang dia katakan semalam, termasuk pernyataannya bahwa Jeff adalah pacarnya. Mendengar ini, Lizzie sangat terkejut dan malu karena dia tidak mengingat apapun yang telah dia katakan atau lakukan saat teler. Jeff pun menyadari bahwa Lizzie tidak ingat apa-apa tentang kejadian malam itu. Sebagai permintaan maaf atau ketidaknyamanan yang mungkin dia timbulkan, Lizzie berusaha memberikan pengalaman tur yang terbaik bagi Jeff. Dia mengajak Jeff mengunjungi tempat wisata yang sangat indah seperti pantai tersembunyi, air terjun yang menakjubkan, dan hutan tropis yang lebat. Lizzie juga memperkenalkan Jeff pada kuliner khas kota tersebut. Malam itu sepulang dari tur, Lizzie kembali mengajak Jeff bergabung dalam pesta minuman bersama sahabatnya. Di sana Lizzie memperkenalkan 4 sahabatnya yang masing-masing bernama Kring, Arnel, Gelo, dan M. Ketika Jeff memperkenalkan dirinya sebagai seorang seminaris atau pendeta muda, Lizzie dan keempat sahabatnya pun langsung kaget dan segera menyembunyikan minuman-minuman mereka. Namun Jeff menjelaskan bahwa dirinya belum resmi menjadi pendeta karena masih dalam masa perwalian. Dia masih bisa memilih apakah dia akan menjadi pendeta atau tidak. Maka itu dia pun mempersilahkan Lizzie dan para sahabatnya untuk melanjutkan acara minuman mereka. Malam itu Lizzie sekali lagi teler berat dan dibantu oleh Jeff serta Kring untuk kembali ke penginapan. Di tengah perjalanan, Lizzie tiba-tiba merasa kebelet ingin buang air kecil. Jeff dengan sigap menawarkan untuk menggendong Lizzie agar mereka cepat sampai ke penginapan. Namun karena Lizzie sudah tidak tahan lagi, dia pun akhirnya buang air kecil di punggung Jeff. Keesokan harinya, Kring sebagai sahabat yang baik meminta maaf kepada Jeff atas kelakuan memalukan Lizzie semalam. Jeff dengan santai menjawab bahwa dia tidak mempermasalahkannya, namun dia berpesan agar Lizzie sebaiknya mengurangi minumannya. Mendengar ucapan Jeff, Kring tertawa kecil dan berkata bahwa hal itu sesuatu yang mustahil karena di desa ini Lizzie dikenal sebagai raja peminum. Bahkan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya dalam hal minuman. Kring menambahkan bahwa jika Jeff tidak percaya, dia bisa menanyakan pada semua orang yang ada di desa ini.
Penasaran dan ingin membuktikan perkataan Kring, Jeff langsung bertanya kepada setiap orang yang dia temui apakah benar Lizzie raja minum. Setelah mendapatkan informasi dari banyak orang, Jeff kembali ke penginapan dan bertemu dengan Lizzie. Di sana Lizzie terlihat sangat malu untuk bertemu dengan Jeff setelah semalam ia mengencingi punggungnya. Pada momen ini, Lizzie berjanji tidak akan mengajak Jeff minum-minum lagi. Sebagai gantinya, dia akan mengajak Jeff tur ke tempat wisata berikutnya, yaitu sebuah patung raksasa dan tempat pemandian. Ketika mereka tiba di pemandian, Lizzie mengajak Jeff mencoba wahana melompat dari ketinggian. Saat hendak memakai rompi pelampung, Jeff tidak bisa mengalihkan pandangannya dari tubuh indah Lizzie. Begitu pula Lizzie, ia mengecap bibirnya ketika melihat bodi berotot Jeff. Setelah menikmati wahana pemandian, Jeff dan Lizzie melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah tempat wisata goa bersejarah. Saat menjelajahi goa tersebut, Lizzie memberikan banyak pengetahuan sejarah kepada Jeff. Mereka juga mulai berbagi cerita tentang masa kecil dan hal-hal yang mereka sukai. Di dalam goa, mereka tiba di sebuah tempat peristirahatan. Di sana Jeff bertanya kepada Lizzie, apakah dia percaya pada keberadaan Tuhan. Lizzie menjawab dengan tegas bahwa dia sangat percaya kepada Tuhan, tetapi sejauh ini dia merasa belum bisa menjadi orang yang baik. Lizzie kemudian menunjukkan kepada Jeff sebuah batu yang dikenal sebagai tangan Tuhan yang selalu meneteskan air. Masyarakat setempat percaya bahwa jika seseorang berdoa dan menyentuhkan dahinya ke batu tersebut, maka doanya akan terkabul. Jeff dan Lizzie pun bergantian melakukan ritual tersebut. Malam harinya Lizzie kembali berpesta minuman bersama para sahabatnya. Namun sesuai dengan janjinya, dia tidak akan mengajak Jeff untuk ikut serta. Dari balkon penginapan, Jeff hanya tersenyum melihat kelakuan Lizzie dan sahabatnya. Pada malam berikutnya, Lizzie mendengarkan kisah masa lalu Jeff yang begitu kelam. Jeff bercerita bahwa ketika masih di sekolah dasar, dia sering dipukuli oleh ayah tirinya karena nilai ujiannya yang jelek dan juga ketika dia terlambat mencuci mobil ayah tirinya. Kejadian menyakitkan yang berulang kali ini akhirnya menyebabkan ibu dan ayah tirinya bercerai. Setelah itu Jeff diadopsi oleh bibinya yang tinggal di perwalian. Sejak saat itu Jeff hidup dan dibesarkan di perwalian serta taat dalam keyakinan beragama. Jeff juga mengatakan kepada Lizzie bahwa jika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu mengawasi kita dari jauh dan melindungi kita. Ucapan Jeff yang syarat dengan nilai-nilai agama tersebut mulai membuat Lizzie tersentuh dan kagum kepada pemuda agamis sepertinya. Keesokan malamnya dalam kondisi mabuk, Lizzie mulai menceritakan kisah masa lalunya kepada Jeff dan mengungkapkan alasannya mengapa dia bisa menjadi seorang pemabuk. Dulu ketika masih kecil, Lizzie sangat ingin mendapatkan perhatian dari ayahnya yang memiliki keluarga baru. Semasa sekolah, Lizzie belajar dengan giat demi membanggakan ayahnya. Usahanya tidak sia-sia. Lizzie berhasil lulus dengan peringkat terbaik dan diterima bekerja di sebuah stasiun televisi. Namun semua pencapaian tersebut tidak berarti bagi ayahnya. Suatu hari, ayahnya mengajarkan Lizzie minum minuman, dan Lizzie berhasil mengalahkan ayahnya serta pamannya dalam pertandingan minum tersebut. Ironisnya, inilah yang justru dibanggakan oleh ayahnya. Sejak saat itu, Lizzie menjadi peminum paling kuat di desanya, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkannya. Mendengar kisah Lizzie, Jeff merasa sangat prihatin, dan dengan penuh empati dia memberikan bahunya untuk menenangkan Lizzie. Keesokan harinya, Jeff mengajak Lizzie ke gereja. Di sana, Jeff mendoakan Lizzie agar dia bisa lebih tenang dalam semua masalah masa lalunya dan berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk kepada Lizzie untuk menjadi orang yang lebih baik serta berhenti mabuk-mabukan. Doa yang diucapkan Jeff membuat Lizzie sangat terharu, namun perubahan tidak datang dengan mudah. Begitu ketika keluar dari gereja, Lizzie malah menerima ajakan teman-temannya untuk berpesta minuman lagi. Malam itu setelah pesta berakhir, Lizzie menemui Jeff sambil menangis mencurahkan isi hatinya tentang bagaimana dia masih merasa belum bisa menjadi orang baik dan belum benar-benar membanggakan mendiang ayahnya. Di momen ini, Jeff berusaha menguatkan Lizzie dengan berkata bahwa Lizzie berhak mendapatkan kebahagiaan di masa depan meskipun masa lalunya penuh dengan kegelapan. Kata-kata bijak Jeff ini berhasil membuat Lizzie tersentuh. Untuk pertama kalinya, Lizzie akhirnya dengan sukarela mengajak Jeff berpusreng. Keesokan paginya, Abner mengetahui bahwa Jeff dan Lizzie telah berpusreng semalam dan ia sangat marah kepada mereka berdua. Bukan tanpa alasan, Abner menganggap hubungan Jeff dan Lizzie adalah sebuah kesalahan besar karena Jeff adalah seorang seminaris atau calon pendeta muda. Oleh karena itu, Abner tegas melarang hubungan mereka.
Kemudian malam harinya setelah mempertimbangkan dengan matang, Jeff mengumpulkan Lizzie, Abner, dan Kring. Di hadapan mereka, Jeff mengumumkan keputusannya. Ia memutuskan untuk tidak menjadi pendeta dan memilih untuk hidup bersama Lizzie selamanya. Keputusan Jeff ini membuat Lizzie sangat bahagia dan juga menenangkan hati Abner yang telah menjadi sosok paman sekaligus ayah bagi Lizzie. Keesokan harinya, Jeff memutuskan untuk kembali ke kota asalnya guna mengurus semua dokumen pengunduran dirinya sebagai seminaris. Saat berada di bandara, Jeff bertanya kepada Lizzie apakah dia bersedia menjadi tunangannya. Pada awalnya Lizzie merasa itu terlalu cepat dan meminta waktu untuk memberi jawaban setelah Jeff kembali. Jeff yang memahami perasaan Lizzie tidak memaksanya dan berjanji akan segera kembali setelah urusannya selesai. Namun ketika Jeff sudah berada di dalam dan bersiap menaiki pesawat, Lizzie yang tak ingin menyesal dan kehilangan Jeff akhirnya menerima lamaran Jeff dan setuju menjadi tunangannya. Meskipun sekarang mereka harus menjalin hubungan jarak jauh, Jeff selalu berusaha memberikan kejutan romantis untuk Lizzie seperti mengirim bunga yang indah. Ketika mereka sedang video call, Jeff meminta Lizzie untuk berhenti minum-minum dan mempertimbangkan melakukan rehabilitasi. Namun Lizzie menunda pembicaraan itu dan mengatakan bahwa mereka bisa membahasnya setelah Jeff kembali. Suatu ketika setelah berpesta, Lizzie dan Kring yang dalam kondisi mabuk ditabrak oleh sebuah mobil di tengah jalan. Lizzie mengalami koma selama beberapa hari. Dan ketika akhirnya sadar, dia mendapati Kring dan Abner berada di dekatnya. Lizzie segera menanyakan tentang Jeff yang tidak ada di situ. Kring memberitahunya bahwa Jeff tidak pernah datang menjenguknya. Lizzie pun mengirim Jeff pesan untuk menanyakan kabarnya, namun pesan itu tidak pernah dibalas. Bahkan setelah Lizzie keluar dari rumah sakit, dia masih belum mendapatkan jawaban dari Jeff. Lizzie juga mencoba mencari informasi tentang Jeff di internet, tetapi hasilnya tetap nihil. Hal ini membuat Lizzie sangat sedih dan bingung bertanya-tanya apa yang telah terjadi pada Jeff. Lizzie merasa hatinya hancur mengingat semua janji yang pernah mereka buat. Ketidakpastian dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kabar tentang Jeff membuat Lizzie merasa sangat kehilangan dan terluka. Dia terus berharap bahwa Jeff akan muncul dan memberikan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Hari demi hari, Lizzie merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam karena tidak mengikuti nasihat Jeff untuk berhenti mengkonsumsi alkohol. Ia merasa bahwa Jeff meninggalkannya karena ketidakmauannya untuk berubah. Dengan tekad bulat, Lizzie berjanji untuk berhenti melakukan kebiasaan buruknya, berharap Jeff akan kembali kepadanya seperti dulu. Namun harapan Lizzie tidak membuahkan hasil dan Jeff tetap tidak memberikan kabar. Merasa putus asa dan tidak mampu mengatasi kesedihannya, Lizzie akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Legazpi dan mencari ketenangan di rumah ibunya. Di bandara, Lizzie menangis tanpa henti, menarik perhatian seorang pemuda bernama Ben. Beberapa bulan kemudian Lizzie kembali ke Legazpi bersama Ben yang kini telah menjadi kekasihnya. Dalam sebuah kesempatan yang dihadiri oleh Kring dan Abner, Ben melamar Lizzie. Lizzie menerima lamaran tersebut dengan sangat bahagia dan momen itu disaksikan langsung oleh ibunya melalui video call. Suatu hari saat Lizzie sedang mengurus dokumen pernikahannya di sebuah gereja, ia dikejutkan oleh kehadiran Jeff. Ternyata Jeff kini telah menjadi seorang pendeta dan bertugas di gereja tersebut. Lizzie tampak sangat grogi dan terkejut saat berhadapan dengan mantan kekasihnya. Dia segera meminta Jeff untuk menjelaskan alasan di balik kepergiannya yang mendadak dan menghilang tanpa kabar. Jeff mulai menjelaskan dengan nada serius dan penuh penyesalan. Dia mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak berniat meninggalkan Lizzie begitu saja. Setelah menerima kabar dari Kring mengenai kecelakaan yang menimpa Lizzie, Jeff sudah mempersiapkan diri untuk segera kembali ke Legazpi. Namun pada saat yang bersamaan, penerbangannya dibatalkan secara sepihak oleh maskapai karena sejumlah kendala teknis yang tak terduga. Dalam keadaan yang sangat mendesak, Jeff merasa putus asa. Beruntung, seorang dermawan kaya raya menawarkan bantuan dengan menggunakan helikopter pribadinya untuk mengantarkan Jeff. Setibanya di rumah sakit, Jeff segera mendapatkan penjelasan dari dokter mengenai kondisi Lizzie yang sangat kritis. Dokter menjelaskan bahwa Lizzie mengalami pendarahan parah di bagian otak yang membuat harapan untuk kesembuhannya sangat kecil. Hati Jeff hancur mendengar kabar buruk ini. Dengan rasa putus asa dan kesedihan, Jeff pergi ke gereja untuk memohon agar Lizzie selamat dari keadaan sekaratnya. Di gereja, Jeff tidak hanya berdoa untuk kesembuhan Lizzie, tetapi juga meluapkan kemarahannya kepada Tuhan. Ia merasa Tuhan tidak adil karena mengambil orang yang sangat dia cintai. Namun sebagai seorang yang beriman, Jeff mulai menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa apa yang menimpa Lizzie akibat dari keputusannya yang melawan keyakinannya. Sebagai seorang seminaris yang telah berniat
berniat menjadi pendeta. Jeff merasa bahwa Tuhan lebih memilihnya untuk tetap menjadi pendeta daripada menjadikannya sebagai kekasih Lizzie. Tak henti-hentinya, Jeff terus berdoa untuk kesembuhan Lizzie hingga keajaiban terjadi ketika dokter memberi kabar bahwa kondisi Lizzie terlihat membaik yang signifikan pada hari itu juga. Kabar tersebut membuat sedikit kebahagiaan bagi Jeff, tetapi dengan berat hati ia harus meninggalkan Lizzie untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Lizzie akhirnya mengetahui alasan dibalik kepergian Jeff dan merasa sangat sedih. Beberapa waktu kemudian, pernikahan Lizzie dengan Ben pun dilangsungkan di gereja tempat Jeff bertugas sebagai pendeta. Dalam suasana yang sangat mengharukan, Jeff sebagai pendeta menikahkan Lizzie, mantan kekasihnya, dengan pria pilihan hatinya. Nah, seperti itu lalu cerita dari film I Love Lizzie. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini.